Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Influenza. Malam ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana melaporkan atas kepemilikan saham kita di Bursa Efek ya. Baik itu pertama dan nanti ada tiga hal yang minimal yang harus diperhatikan. Pertama adalah bagaimana cara melaporkan transaksi penjualan selama periode misalkan 2020 dalam satu tahun ya, volume transaksi penjualan kita dan pajaknya berapa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melaporkan dividennya dan yang ketiga adalah bagaimana untuk melaporkan portofolio kita yang kita miliki. Nah, masing-masing sekuritas nih kadang mungkin penyajiannya beda-beda ya, tapi intinya sih sama gitu ya. Paling ada tiga yang harus diketahui. Pertama transaksi penjualan, dividen yang diterima, kemudian sama ini satu lagi adalah berapa nilai portofolio kita pada saat per 31 Desember 2020 misalkan, gitu, atau per akhir tahun gitu ya. Nah, mungkin langsung aja misalnya kita bahas ya. Kita bisa minta ini ke sekuritas ya, statement apa kita di sekuritas berapa sih volume kita penjual transaksi kita selama setahun ya. Nanti di sini terlihat tuh akumulasi selama setahun kita berapa, misalkan di sini 6M dan pajaknya ini biasanya 0,1% ya dari setiap transaksi penjualan DPP-nya itu. Nah, hingga yang perlu teman-teman lakukan adalah seperti yang saya lakukan adalah memindahkan total transaksi ini ke lampiran 3 ya. SPT itu lampiran 3, kemudian di nomor 3 ada penjualan saham di Bursa Efek, senilai volume transaksi selama setahun ini gitu ya. Nah, kedua adalah memasukkan nilai pajaknya gitu. Nilai pajaknya berapa? Nah, ini ya, dalam hal ini nilai pajaknya ini, nilai ininya adalah ini. Nilai volumenya 6 miliar dan pajaknya 0,1% gitu ya. Nah, ini sudah dipotong oleh sekuritas, jadi teman-teman nggak usah khawatir, tinggal laporin aja gitu ya. Kemudian yang kedua, nah biasanya suka dapat dividen nih teman-teman. Nah dividen ini teman-teman suka dapat dividen, ya biasanya dividen ada laporan tersendiri, minta aja dari masing-masing sekuritas bisa beda, tapi intinya sama. Dividennya dia akan terlihat selama setahun itu kita akan mendapatkan berapa dividen dan nanti di otomatis PPh-nya di ada 10% ya. Sebelum omnibus law ini pasti akan dipotong 10%, nanti untuk omnibus law beda lagi ya. Teman-teman nanti akan saya ajari lagi caranya kalau untuk yang omnibus, setelah ada omnibus law gimana cara melaporkan ininya dividen ya. Nah ini dividennya otomatis yang dipotong sebelum adanya omnibus law, nilainya berapa, 10% gitu ya. Nah cara melaporkannya seperti apa? Nah, cara melaporkannya teman-teman pindahkan kolom yang ini 1,5 ini kepada di transaksi lampiran sama masih kayak tadi lampiran 3 cuma di kolom nomor 14 dividen. Masukin ke sini. Nah, pajaknya 10% ya ini. Oke. Gampang ya teman-teman ya, tinggal pindah. Nah, satu lagi adalah terkait dengan portofolio kita. Jadi, nah ini kita dari BCA Sekuritas, tapi setiap sekuritas juga bisa diminta atau bisa kita lihat berapa portofolio kita per 31 Desember. Nah, portofolio di sini apakah menggunakan market value atau kan buying value? Karena SPT atau tahunan atau SPT pajak itu mengandung konsep historical cost, jadi berapa apa perolehan dari saham tersebut. Jadi nanti teman-teman ambilnya dari nilai buying value atau nilai perolehan ya. Sehingga nanti di kolom ini harta, pilih harta untuk kodenya 031 dan 6 hartanya untuk saham yang diperjualbelikan, misalkan tahun perolehan 2020. Nah, nilai belinya berapa? Ini nilai akumulasi ya tentunya. Akumulasi selama beli 2020 itu berapa? Nah, misalkan BCA Sekuritas atau apa gitu ya, teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa menyesuaikan ini dengan masing-masing sekuritas ya. Intinya ada tiga tadi ya. Yang pertama adalah nilai penjualan selama setahun, tolong bedakan. Ya, intinya nilai transaksi selama setahun. Diambil pajaknya dari mana? Dari nilai penjualan ya, 0,1 dari nilai penjualan. Nah, sedangkan dividen adalah nilai dividen yang diterima ya dari apa namanya emiten kita ya, emiten yang kita pilih biasanya transfernya langsung dari emiten kita.
apa namanya, bukti potongnya pun ada, biasanya dikasih dari emiten kita. Kalau apa namanya, statement equity itu biasa portofolio kita yang kita miliki di akhir tahun 2020 atau akhir tahun lah, pada akhir tahun gitu ya. Nah, ini jangan lupa nilai yang dicantumkan adalah nilai perolehan, bukan nilai wajarnya ya. Oke. Sekian saja cara menyajikan kepemilikan saham di Bursa Efek ya, atau trading saham bagi teman-teman yang para trader gitu ya. Nah, sekarang sudah tahu lah ya, caranya mudah untuk melaporkan aset kita berupa saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek, dan dividennya serta volume transaksinya kita sudah tahu gimana cara melaporkannya. Baik, demikian saja. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.